Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pengurus Masjid Jami Al-Furqan beserta jajarannya, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga ibu-ibu yang ada di masjid yang ikut hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di pagi hari ini, di hari yang ke-27 ini ya. 29 besok lebaran. Puasanya Mas. Puasanya kapan Pak? 23 ya? Iya benar. Berarti masih pada ingat, saya ngingetin banget ya. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada taranya, nikmat yang tidak diberikan nilai harganya, yaitu nikmat sehat walafiat. Insya Allah kalau sehat mah nggak punya baju baru juga enak, seger. Coba kalau kita sakit ya pakai jas kayak begini juga kagak kepake, nggak enak. Insya Allah dengan nikmat sehat walafiat ini, Lebaran nggak punya baju baru juga, insya Allah menjadi nikmat. Yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat inilah yang senantiasa harus kita syukuri. Yang lain-lainnya mah ya mau punya baju, punya kue, Lebaran nggak bisa pulang kampung, itu nomor berikutnya. Sekarang yang penting kita sehat, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga kita diberikan nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam dada kita. Berapa banyak orang yang sehat tapi kagak ke masjid? Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak sholat? Berapa banyak orang yang sehat nggak puasa? Berapa banyak orang yang sehat nggak bisa baca Quran dan tidak bisa beribadah? Karena itulah nikmat yang kedua yang menjadi bagian yang harus kita syukuri, bahwa kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam waktu dikatakan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka nikmat Islam dan iman ini menjadi hal yang harus selalu kita syukuri. Alhamdulillah begitu. Kita masih bisa sholat. Hati kita masih bergetar mau ke masjid, mau bersujud di masjid yang kita cintai. Masjid yang megah, masjid yang indah, masjid yang sejuk dingin untuk kita ibadah. Rasanya sayang kalau tidak kita isi. Setiap hari kita datang dengan nikmat sehat walafiat, dengan nikmat yang di dalam dada kita masih ada iman dan Islam. Luar biasa indahnya kita berangkat ke masjid untuk bersujud, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini dalam kuliah subuh ini saya ingin menyampaikan satu tema yang memang berkaitan dengan apa yang sedang kita jalankan, yaitu keistimewaan Al-Qur'an itu sendiri. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an itu berasal dari bahasa Arab tentu. Kalau kita baca dari kata dasarnya, itu kata dasarnya, suku katanya
Itu berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Quran. Jadi kalau qara'a artinya baca, membaca, iqra, bacalah. Qara'a artinya membaca, kalau udah Quran bacaan. Jadi Al-Quran itu disebut bacaan memang kudu dibaca. Kudu dibaca, bukan dipajang, bukan ditempel di dinding, bukan disimpan. Al-Quran itu dibaca. Ada juga koran. Koran juga itu pintar dari bahasa juga. Al-Quran juga itu bahasa Arab juga, koran. Quran koran. Mirip banget itu bahasa, dibuang dikit doang. Di Indonesia kan doang gitu. Nah koran juga itu bacaan. Memang kudu kita baca setiap hari. Kalau zaman dulu mah koran laku. Sekarang udah kagak laku koran. Karena kita lebih banyak mengambil informasi itu yang dari namanya engkong YouTube sama engkong Google. Itu sering tuh kita ngeliat di situ tuh info-info tiap hari, tiap saat. Jadi koran udah nggak lagi dibaca sama kita. Jadi udah nggak laku tuh. Ya, nggak seperti dulu setiap hari dalam koran diantar-anterin masih banyak. Sekarang udah nggak ada laku. Zaman berkembang begitu cepat, teknologi begitu cepat berkembang, akhirnya ya model kayak koran itu sudah tidak laku. Jadi Al-Quran itu karena sebuah bacaan artinya berarti kita harus baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quran, baik kita paham atau tidak paham, yang penting bacaannya benar, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Jadi orang Islam kalau nggak bisa baca Quran, orang yang beriman nggak baca Al-Quran, rugi banget. Karena salah satu rukun iman yang kita imani adalah percaya kepada kitab Allah. Nah kalau kita percaya kitab Allah, artinya bukan sekedar kita tahu, kenal, tapi kita harus bisa membacanya. Nah yang belum bisa baca Al-Quran di masjid yang kita cintai ini, datangin guru, panggil, kita belajar Al-Quran setiap hari. Para orang tua benerin bacaannya, tahsinul Quran, dibaguskan bacaannya. Kalau belum benar, kalau udah benar ya alhamdulillah, tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Bahwa Al-Quran yang kita baca, kalaupun kita nggak tahu maksudnya, insya Allah pahalanya banyak. Man qara'a harfan minal Quran falahu asyru. Siapa orang yang baca Al-Quran satu huruf saja, maka pahalanya 10 pahala, 10 kebaikan pahalanya. Kalau kita baca Al-Quran, coba baca surat Al-Fatihah berapa huruf, hitung lah, saya ngapal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal. Udah berapa kan? Itu kalau kita bacanya benar, pahalanya besar. Tapi kalau bacanya salah, dosa kita. Dosa kita. Huruf H kecil diganti mah H gede misalnya. Alif sama alif. Alhamdulillah misalnya. Kalau ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang lidah Jawa, alamin ain itu masih ada juga yang saya dengar alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan ngalamin mah beda, ngelamun timpalannya. Benar gitu. Nah, karena itu nih kita nih sebagai orang Islam, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebagai orang yang beriman, sebelum kita meninggalkan alam yang fana ini, coba Al-Quran ini kita, nggak ada lagi kebanggaan kita, nggak ada lagi yang bisa kita bekal hidup kita bawa ke hadapan Allah, kecuali adalah kita sering berbuat baik, beramal soleh, termasuk di dalamnya amal soleh beribadah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita bicara keistimewaan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang pertama menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa bukan petunjuk orang yang beriman atau orang yang bertakwa? Di situ juga ada. Tapi Al-Quran ini menjadi petunjuk orang secara umum. Hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Ternyata Al-Quran ini bukan hanya dipakai dipedomani oleh kita, tetapi juga banyak yang mengamalkan. Isinya adalah orang-orang selain kita sebagai orang Islam. Enggak percaya? Di Al-Quran mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk kebersihan. Saya tanya, yang paling berbuat bersih kita apa mereka? Mereka. Iya kan? Al-Quran mengajarkan kita misalnya untuk bersedekah, saling membantu sesama kita. Tapi itu banyak juga dipraktikkan sama mereka, dan mereka lebih kuat. Coba yang namanya gereja, dananya itu kuat, itu sampai kematian segala macam gitu. Ada istilah nebus dosa ya. Nebus dosa itu duit dikumpulin di gereja. Gitu. Luar biasa, itu bicara nilai-nilai sosial kehidupan manusia yang diatur oleh Al-Quran. Betapa kita harus peduli sesama manusia, keluarga, saudara kita terutama. Jadi udah lunas, petunjuk bagi manusia bukan hanya digunakan oleh kita, tapi juga oleh mereka. Misalnya ada satu kisah Habibie saja. Habibie itu berteman, kuliahnya itu beberapa orang. Salah satunya ada 3 orang teman dia yang 3 besar prestasinya itu. Habibie itu jarang dapat nomor 1, nomor 3, nomor 2 gitu aja. Ceritanya dia tanya terus, apa rahasianya sih kok orang Yahudi ini luar biasa? Luar biasa ya. Otaknya nomor 1 terus. Habibie itu kalah terus, dia pengen bisa bersaing dengan. Kita tahu kan Habibie otaknya luar biasa. EQ-nya itu beda sama kita. Kita mah 150 bisa. Habibie bisa 200. Gitu. EQ-nya luar biasa, pinter, makanya dia luar biasa. Di Jerman itu ya dijadikan orang penting. Ke Indonesia pun juga dijadikan orang yang penting, alhamdulillah. Nah kemudian dia bertanya beberapa kali, nggak pernah dijawab. Nggak mau itu orang Yahudi yang ranking 1 itu, temennya kuliah, menjawab, menguraikan apa sebabnya dapat ranking 1. Tapi lama-lama dia jelaskan salah satunya bahwa kebiasaan dia setiap subuh, sebelum subuh dia mandi berpakaian rapi, dia memakai wangian, konsepnya dia baca Quran. Ternyata Al-Quran dibaca sama mereka, orang Yahudi. Banyak orang non-Islam yang bisa baca Quran, banyak. Dan zaman Belanda juga orang bisa baca Quran, udah ada, pinter ahli agama, hafal Quran 30 juz. Misalnya Senok Gurenya. Untuk menaklukkan para kiai, para ustadz, para alimul ulama, pendekatannya yang begitu. Didekatinya dengan pendekatan yang sama, yang sepadan. Wah ini kiai, kita harus pintar juga ngedeketin dia, harus bisa baca Quran, harus hafal Quran. Ternyata Al-Quran yang dia baca memang bukan untuk dia imani, dia percaya, tapi dia hanya untuk melemahkan kita. Bagaimana melemahkan umat Islam dari sisi itu? Seperti itu. Jadi kalau orang yang pintar baca Al-Quran, orang yang nggak percaya sama Islam, tapi kenapa pintar baca Al-Quran? Dia hafal Al-Quran malah. Bisa tafsirnya, bisa hebat luar biasa menafsirkan Al-Quran. Bahkan kadang-kadang disalahin pun, salah tafsirnya pun kita bisa nggak paham, karena mereka menyampaikannya dengan ilmu, dengan sistematika yang cukup bagus. Kira-kira begitu. Oleh karenanya saudara hadirin sekalian, jadi keistimewaan Al-Quran itu luar biasa karena kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, pandangan hidup, way of life, pedoman hidup. Dari mana kita melaksanakannya? Melaksanakan Islam secara kafah, melaksanakan Islam dengan baik, berarti kita telah mengamalkan Al-Quran. Kira-kira begitu Pak. Jadi aplikasi dari Al-Quran itu sendiri yang ada di dalam Islam itu yang kita lakukan setiap sebagai amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, dari mana kita tahu babi haram? Dari mana kita tahu berjudi haram?
Dari mana kita tahu minuman itu haram? Tentu dari Al-Qur'an. Dari mana kita tahu Tuhan kita Allah? Dari mana kita tahu? Yang kita tahu bahwa Tuhan kita itu Allah diajarkan dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, misalnya. Katakan Allah itu esa, tunggal. Dari mana kita tahu dia tunggal? Ya Allah. Padahal kita tahu di dunia ini beberapa agama kalau ditanya tentang Tuhan pasti nggak sama Tuhannya. Coba tanya orang Buddha Tuhannya apa, orang Hindu Tuhannya apa, orang Yahudi Tuhannya apa, orang Nasrani Tuhannya apa, orang Islam Tuhannya apa. Logika kita berkata, betulkah di dunia ini lebih dari satu Tuhan? Nggak mungkin, nggak mungkin. Dunia ini kalau lebih dari satu Tuhan berantem, dia nerbitin matahari. Pada egonya juga luar biasa. Kita aja manusia yang nggak punya kemampuan apa-apa, egonya besar, apalagi Tuhan. Apalagi manusia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun misalnya kan egonya luar biasa, dia ngaku sebagai Tuhan. Jadi kalau di dunia ini ada Tuhan lebih dari satu, tentu Tuhan berantem. Kayak Amerika sama Soviet, karena merasa negara adik kuasa, negara maju, jadi sama-sama terkuat, dia berantem. Lah kita mah yang orang negara termasuk negara di bawah, orang takut juga, mikir dulu kalau berantem sama Amerika, perang sama Amerika, kira-kira begitu. Begitu kira-kira. Nah oleh karena itu, ya kita dalam hal ini terhadap Al-Quran harus betul-betul kita yakini, kita percaya, kita baca supaya bacaan itu menjadi bacaan yang benar, menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo saya mengajak kepada kita semua yang hadir supaya kita belajar kembali Al-Quran. Udah tua boleh kok belajar Al-Quran, boleh Pak, nggak apa-apa. Di sini banyak guru yang bisa mengajarkan Al-Quran. Nah yang saya tahu Ustaz Haitami di sini adalah guru Al-Quran bagi anak-anak kita. Selain juga ada yang lain gitu. Itu jasanya luar biasa. Orang yang baca Quran mau dibayar juga kagak ngaji. Ya dibayar sih dibayar, tapi kalau namanya sebulan 10.000 mah ngaji tiap hari, sebulan 10.000 dikasih ke kampung-kampung, ya itu anggap aja kagak dibayar. 10.000 kerupuk dapat tuh cilok, ya Allah kan begitu. Tapi mereka semua ikhlas. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas mengamalkan ilmu yang kita punya, apalagi ilmu-ilmu agama termasuk di dalamnya belajar Al-Quran. Itu keistimewaannya. Jadi dia menjadi pedoman bukan hanya buat orang Islam, tapi juga orang-orang non-Islam. Kalau di dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk orang yang bertakwa, orang nggak ada persoalan. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, memang kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu menjadi obat. Obat Al-Quran itu. Coba kalau kita lagi sakit dengerin Al-Quran dibaca, Masya Allah enak. Kenapa orang yang mau meninggal sakratul maut dibacakan Yasin, enak didengerinnya. Coba dengarkan lagu dangdut. Begitunya lagi mau meninggal dengan setel lagu dangdut pakai HP yang kenceng, ngomelin nggak kira-kira? Yang dengerin orang mau menghadapi Allah, malaikat udah datang di hadapannya mau sakratul maut, didengerin lagu dangdut, Masya Allah. Tapi didengarkan bacaan Al-Quran, rasanya ruhnya terbawa, indah, nyaman, enak Al-Quran itu. Jadi keistimewaannya, Al-Quran itu istimewanya, dia adalah diturunkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nggak ada yang bisa merubah Al-Quran, dijaga sampai kapanpun. Baru merubah satu huruf aja ketahuan sama Hafiz. Karena Hafizul Quran di Indonesia ini jutaan yang hafal Quran. Coba aja nih Al-Quran dicetak oleh satu percetakan, masuk ke dalam petasih Al-Quran, dibaca satu-satu, dilihat satu-satu, ketemu kalau ada yang salah itu. Coba lihat di YouTube, kalau ada yang salah satu huruf aja ketahuan nggak saya tanya. Diingatkan kan jangan baca Al-Quran ini ada kalimat yang diganti. Jangan baca Quran cetakan ini ada kali huruf Al-Quran yang berubah. Luar biasa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu istimewanya. Banyak 30 juz, tapi dia adalah bisa dihafalkan.
Jutaan Pak yang bisa ngafal Quran. Tetangga saya aja ada 4 orang yang ngafal Quran. Dari umur 10 tahun sampai umur 25 tahun. Hafal Al-Quran. Ada 4 orang tuh tetangga. Sekarang saya tanya, ada nggak yang hafal Injil? Ada nggak, saya tanya? Nggak ada. Makanya nggak ada lomba baca hafal Injil, nggak ada, saya nggak pernah dengar. Hafalan Injil nggak ada. Tapi kalau lomba tahfiz Quran, bukan untuk ujub, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, tapi untuk motivasi agar para penghafal ada penghargaan, ada istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Hafal Al-Quran 30 juz. Saya sendiri enggak hafal. Kita semua banyak yang enggak hafal. Apakah hafal Al-Quran susah? Enggak susah, buktinya banyak yang hafal. Cuman kita nggak mau, kita nggak ada waktu, kita nggak sempet. Biarlah kita nggak hafal Al-Quran, tapi minimal kita bisa membaca dengan baik, dengan benar. Kalau salah membaca Al-Quran, artinya salah, maka kita akan berdosa. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, ya, satu saja berubah hurufnya, maka akan berubah artinya. Kira-kira begitu. Qoro'ah kita baca qoro'ah misalnya, jadi ain nggak bisa, artinya udah beda, udah jauh. Bapak dan saudara sekalian, jadi menjadi obat itu salah satunya seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Maka Allah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa'un, obat bagi orang-orang mukmin, juga menjadi rahmat bagi orang mukmin. Jadi Al-Quran kalau dibaca dengan indah, rasanya hati tersenyum. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman, kembali lagi kalau dibacakan ayat Al-Quran, hatinya merinding, hatinya hanyut, itu wajilat qulubuhum, ke hatinya merasa luar biasa, tergetar, bergetar betapa indahnya, dia renungkan, dia camkan di dalam hatinya. Jadi indah di hati, enak di hati, maka dia akan menjadi obat, menjadi penenang di dalam jiwa kita. Kalau kita lagi banyak masalah, kita berwudu, kita baca Al-Quran, setelah itu kita berdoa, itu akan memberikan rasa nyaman dan tenang buat hidup kita. Itulah Al-Quran. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat besar yang tadi saya katakan tidak ada orang yang bisa untuk merubah daripada isi Al-Quran itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Luar biasa itu. Wa in kuntum, jika kalian fi raibin, ragu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa yang kami turunkan, maksudnya Al-Quran. Kalau ragu, faktu, coba datengin, coba bikin mimithlihi yang sama seperti Al-Quran. Kata Allah, nggak akan bisa. Wad'u syuhada'akum, silakan minta tolong sama siapapun. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa orang yang benar. Jadi ditantang oleh Allah, kalau kita diperintahkan kalau masih ragu sama Al-Quran, bikin Al-Quran. Sampai saat ini belum ada orang yang membuat Al-Quran. Ada pernah orang Quraisy bikin Al-Quran, kalimatnya ya ngawur kemana-mana. Ya bahasa Arab juga ada di YouTube, pernah saya lihat itu. Bahasanya bahasa Arab. Sholat juga ada yang seperti kita. Orang-orang sekarang itu ada yang seperti itu kelakuannya. Bacanya juga bahasa Arab kayak Al-Quran ini, tapi bukan Al-Quran. Itu kira-kira ya. Karena Al-Quran keistimewaannya bahwa dia diturunkan oleh Allah, kemudian melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, sangat istimewa. Langsung Allah yang menurunkan, kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril, dibawa
secara berangsur-angsur Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada yang menggenapkan menjadi 23 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz. Lauhun itu artinya papan, mahfuz itu artinya terjaga. Jadi Al-Quran ada di langit yang namanya Lauhil Mahfuz, papan yang terpelihara, terjaga. Disitulah Allah menyimpan Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril ke langit dunia. Langit dunia itu mana? Langit dunia itu kira-kira ini dunia, bumi yang kita pijak, yang di dalamnya ada atmosfer, itu masih langit dunia. Sononya lagi nggak tahu langit apa namanya. Kan Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan sebanyak 7 lapis langit dan bumi. Jadi lapisan dunia itu mungkin lapisan yang pertama itu. Kalau kita hitung dari pertama dari sini, nah itu yang pertama. Sananya udah bukan lagi langit dunia karena nggak ada yang menghuni seperti kita manusia. Kira-kira begitu. Nah dari situlah baru diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Misalnya ada orang Islam pada saat zaman Rasulullah lagi mabok, udah begitu mabok dia mimpin sholat, atau mimpin sholat lagi mabok baca Qul ya ayyuhal kafirun, lah kagak beres-beres. La abudu ma ta'budun wala ana abidu ma abatum wala antum abinu abatum wala ana abidu ma, bolak-balik melulu, kagak selesai-selesai. Kenapa? Mabok masalahnya. Kira-kira begitu. Karena itulah turunlah Al-Quran, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Janganlah engkau dekati sholat sementara lagi mabok. Jadi nggak sah sholat orang yang lagi mabok. Apalagi jadi imam, nggak sah semua sholatnya. Dia sholat sendiri aja tidak sah. Jadi sesuai kebutuhan. Apalagi banyak. Setiap kali terjadi peristiwa namanya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu turun ada sebabnya. Setiap ada persoalan yang terjadi, Rasulullah dibisikkan, Rasulullah diberikan wahyu, diberikan ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan atau yang terjadi langsung pada saat Rasulullah berada di situ atau Rasulullah mendapatkan informasi tentang pertanyaan itu. Bapak dan saudara sekalian, jadi itulah kehebatan, keistimewaan Al-Quran, dia sebagai mukjizat yang tidak ada yang menandinginya. Mukjizat itu suatu kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada diri Nabi dan Rasul untuk menguatkan kenabiannya. Jadi Rasulullah, semua Nabi dan Rasul diberikan mukjizat. Ulama saja diberikan yang namanya ma'unah. Hebat kan? Kalau ada kapal meledak, ada bayi misalnya yang nggak meninggal dunia, kalau di Palestina dibom hancur rumah, ada bayi yang tidak meninggal dunia, itu keajaiban. Itu namanya ilhas. Ya, kalau ulama diberikan semacam kelebihan, ada yang namanya ma'unah, pertolongan Allah. Tapi buat Nabi dan Rasul diberi kejadian yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Kira-kira begitu. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, kayak gitu tuh. Nabi Isa mukjizatnya bisa membuat burung dari tanah dibuat jadi burung dan bisa bernyawa, kan luar biasa. Dan Nabi Muhammad mukjizatnya juga banyak, misalnya keluar air dari jari-jarinya, misalnya makan nasi sedikit tapi untuk ratusan orang kenyang, itu mukjizat itu. Mana mungkin nasi misalnya cuma sebakul kecil tapi dimakan oleh 100 orang cukup? Kagak mungkin. Tapi kalau itu kebesaran Allah, orang nyendok nasi sedikit-sedikit atau mungkin banyak, nggak ada ukurannya, tapi nasi nggak habis-habis, itu mukjizat. Banyak mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Jadi kejadian yang sangat luar
biasa untuk memperkuat kenabiannya. Itulah namanya mukjizat. Rasulullah salah satu yang memperkuat kenabiannya adalah diberikan Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Walaupun nabi yang lain juga diberikan kitab, baik Taurat, Zabur maupun Injil, tapi dia bentuknya hanya mushaf, lembaran-lembaran saja. Tapi Al-Quran luar biasa, dibukukan dalam bentuk 30 juz Al-Quran yang luar biasa, isinya banyak, yang semuanya adalah bermanfaat, digunakan untuk kita sebagai pedoman hidup kita dalam hidup kita di dunia ini, untuk agar bisa kita selamat di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kemudian yang kelima, ada 6 lah, nggak usah banyak-banyak saya uraikan, bahwa Al-Quran itu keistimewaannya bisa memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li sahibihi yaumal qiyamah. Baca Al-Quran, sungguh Al-Quran akan menjadi penolong, memberi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti, li sahibihi, bagi yang membaca. Luar biasa kan? Jadi Al-Quran yang kita baca itu bukan hal yang biasa-biasa, tapi dia sangat istimewa. Dia akan menjadi penolong kita, penerang kita, baik di alam kubur, alam barzakh, maupun di hari kiamat nanti. Karena itulah di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh barakah. Al-Quran diturunkan 30 juz di dalam bulan suci Ramadan ke langit dunia. Namun dari langit dunia berangsur-angsur baru diturunkan baik bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan, sesuai kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain dikatakan Al-Quran, asyamu wal-Quran yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Apa itu syafaat? Pertolongan Allah ataupun pertolongan Nabi kita Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Jadi asyamu wal-Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Fayaqulu siyam, maka berkata puasa itu menolong kita nanti. Puasa itu berkata, manatuhu an-nauma fin nahar. Aku telah melarang manusia untuk tidur. Atau amat maksud saya. Manatuhu at-ta'am, aku telah melarang dia untuk makan. Fasyafi'ni fih, maka berikan aku izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Kemudian Al-Quran juga berkata, Al-Quran yaqulu, Al-Quran juga berkata kepada Allah, minta. Manatuhu an-naum, saya telah melarang dia tidur, dan dia telah banyak membaca Al-Quran. Dia tidur, dia kurangi, tapi dia gunakan untuk baca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka izinkanku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Luar biasa kan? Memberikan payusfa'ani, maka diizinkan mereka berdua, baik itu siang maupun Quran, untuk menolong, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan berpuasa. Dan yang terakhir adalah bahwa Al-Quran yang kita baca itu memberikan pahala yang besar kalau pahalanya membacanya adalah dengan benar. Sekali lagi, kita belajar terus Al-Quran, kita baca Al-Quran, jangan sampai bacaannya salah karena kita tidak paham dengan artinya, kita tidak tahu tafsirnya, bahwa Al-Quran yang kita baca tetap memberikan pahala yang besar kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita lengkapi, ya, kita lebihkan ibadah kita. Selain biasa kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat rutinitas kita tambah dengan sedekah kita tambah dengan membaca Al-Quran, kita tambah dengan silaturahmi, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan satu bulan ini menjadi bulan terindah dan memberikan nilai penting dalam hidup kita, merubah sikap dan perilaku kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang la'alaku. Itu intinya, kita berpuasa sesuai yang baik, yang paripurna, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang, ada yang salah
Ini bukan datang dari saya, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.